Hai, welcome back to my channel. Oke, kali ini aku akan bahas soal HyperOS baru versi 1.0.5.0. Ini aku sudah coba selama 2 minggu dan ini yang aku dapetin ya guys. Yang aku dapetin dari Xiaomi HyperOS versi 1.0.5.0 yaitu pertama ada tambahan fitur di Mi Editor. Kita lihat ya. Tambahan fiturnya itu ada di sini guys. Nah, di sini. Jadi ada penambahan di filternya, ada penambahan. Kita bisa lihat nih penambahannya, ada pistachio segala macam. Aku nggak begitu tahu ya penambahannya di mana yang baru-barunya ini. Karena aku jujur jarang banget pakai Mi Editor ini. Jadi tapi ada filter baru. Nah, terus habis itu yang kelihatan banget itu ada di sini guys. Nih. Jadi ini udah ada tambahan HD, portrait HD, udah ada tambahan untuk hewan juga, udah ada tambahan untuk badan di filternya itu ya. Terus wajah, ini yang paling baru banget yang udah kelihatan. Kalau di filter, aku nggak tahu yang baru yang mana, karena semuanya itu udah aku downloadin. Tapi kalau untuk yang ini baru banget. Titik 3 jadi transparan guys. Iya, ini titik 3 yang di sini. Kalau kita main di aplikasi, terutama aplikasi games ya, itu jadi transparan. Nih kita lihat ya. Kita buka gamesnya, misalnya gamesnya ini. Tuh, lihat tuh, jadi transparan. Jadi nggak kelihatan. Tuh guys, biasanya kan kelihatan kan di sininya nih. Ini nggak kelihatan sekarang. Nih aku akan kasih lihat ya, lebih jelas lagi. Tuh guys, yang bisa lihat ya. Bukannya nggak ada, bukannya hilang, tapi dia jadi rada transparan gitu. Jadi nggak kelihatan. Biasanya kan kalau nih kita pencet ya. Kalau kita pencet kan biasanya kan begini nih, kelihatan banget. Nah sekarang tuh jadi transparan. Tuh kalian bisa lihat kan perubahannya. Dari kayak gini, dari hitam begini, kalau nggak dipakai dia langsung berubah jadi transparan. Oke, siapa yang senang di sini? Aku sih seneng, dan pasti banyak yang senang juga deh. Good banget Xiaomi, good. Play Store-nya kan kemarin itu nggak bisa write to text. Nah sekarang itu udah bisa. Yuk kita lihat. Nah, ini udah bisa write to text ya. Ini bisa ya guys ya. Oke. IG udah bisa landscape lagi. Sebenarnya IG itu dari awal udah bisa landscape kan. Aku tuh udah langsung bisa landscape. Walaupun ada beberapa orang yang belum bisa landscape juga. Maksudnya full landscape ya. Nah, aku tuh udah bisa landscape dari awal. Terus waktu itu ada update di IG-nya. Aku update dong. Dan dia jadi setengah lagi. Nah, sekarang ini udah full landscape lagi. Ya aku nggak tahu sampai kapan. Karena ini biasanya kok kayak gini bukan bug dari HyperOS-nya ya. Tapi ini bug dari aplikasinya. Kita akan coba lihat IG kita ya. Tuh lihat. Yang bisa lihat. Ini udah full landscape. Semoga kalau update ini IG-nya update lagi, semoga tetap masih full landscape ya guys ya. Jadi di HyperOS ini yang terbaru ada di fitur Mi Editor sama di titik 3-nya. Dan untuk yang udah di fix itu udah ada di Play Store dan di IG. Nah, ini bug lamanya yang belum di fix ya guys ya. Jadi ada rename, itu masih belum di fix di galeri. Terus ada screen recorder, itu juga masih belum di fix. Aku nggak ngerti, mungkin emang kayak begitu kali ya. Kalau untuk screen recordernya, suaranya itu yang di mikrofon sama yang di sistem mungkin rada beda kali ya. Aku nggak ngerti juga. Terus baterai lebih boros sebelum update dari MIUI. Ingat ya, dari sebelum update dari MIUI itu emang lebih boros. Tapi mungkin karena banyak banget fitur barunya kan, mulai dari always on display, habis itu write to text dan segala macam, mungkin emang jadi jauh lebih boros, nggak bakal bisa balik kayak MIUI kali ya. Tapi dibanding yang versi sebelumnya yang 1.0.4.0, ini jauh lebih nggak terlalu boros baterainya dibanding yang sebelumnya. Dan masih suka panas, walau nggak separah yang versi sebelumnya juga. Jadi di bagian belakangnya ini yang parah itu kan versi sebelumnya sama yang versi yang 1.0.2.0 ya, itu parah. Tapi kalau yang sekarang sama kayak 1.0.3.0 itu nggak parah, nggak terlalu panas gitu loh. Terus suara masih rada kecil ya dibanding yang MIUI juga ya. Aku nggak ngerti kenapa suara yang di Dolby Atmos ini jadi lebih mengecil dibanding yang sebelumnya. Ini udah aku laporin juga tapi masih belum di fix ya. Moga-moga sih segera di fix. Terus write to text di WhatsApp yang kedua, ingat guys, WhatsApp kedua bukan WhatsApp pertama, itu juga masih belum bisa write to text ya. Padahal sebelumnya bisa. Aku nggak tahu ini bugnya di WhatsApp-nya atau di HyperOS-nya. Tapi kok bisa di WhatsApp-nya, yang WhatsApp pertama bisa guys. Aku nggak ngerti kenapa WhatsApp kedua nggak bisa. Tapi yang untuk Play Store di aku tuh udah fix ya.
Nah, di workstation ini masih belum fix nih. YouTube dan YouTube musik, mode floatingnya nggak bisa dipencet bagian bawahnya, itu masih belum fix. Dan Google Meet di workstation juga masih miring ya, itu masih belum fix. Ini bug lamanya. Nah, ini yang tadi kan Mi editornya tuh, nih kalau kalian bisa lihat Mi editornya itu apa aja fitur barunya. Ini ya guys ya, yang barunya tuh ya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, yang masalah bugnya itu aja yang aku temuin. Tapi ini ada kejadian menarik nih. Abis aku update, aku nemu bug di workstation lagi. Abis itu aku langsung pergi ke Xiaomi Store di dekat rumah aku. Kita ke workstation dulu ya. Nah, di sini lucunya, aku itu ada bugnya itu. Jadi bugnya itu kalau buka aplikasi, biasanya kan aku sering buka aplikasi itu 4 ya. Seringnya aplikasi games. Jadi aku tuh biasanya main games di sini tuh sampai 4-4-nya itu aku buka. Biasanya fiturnya satu lagi kalau nggak WhatsApp atau nggak Duolingo. Kalau aku lagi belajar juga. Nah, itu biasanya semuanya ini aku buka. Dan kalau aku buka ini kan bisa gede kecilin kan. Nah, sekarang bisa digede kecilin, tapi sebelumnya abis aku update, walaupun aku udah restart tuh berkali-kali, dia ini nggak bisa dikecilin guys. Nanti aku akan kasih lihat videonya ya. Nah, jadi kalian bisa lihat tuh di videonya, itu nggak bisa dikecilin. Aku tuh sampai bingung, ini nggak bisa dikecilin mbak, kenapa? Aku bilang kan. Nah, terus kebetulan Xiaomi Pad 6 yang di sana itu belum diupdate ke yang versi terbarunya 1.0.5.0. Nah ya udah, akhirnya sama dia, coba ya aku update dulu kata dia kan. Takutnya ini bakal cuma di Xiaomi Pad 6 kamu aja, coba aku update dulu kata dia. Ya udah, akhirnya aku tungguin dong dia ngupdate Xiaomi Pad 6-nya dia itu. Nah terus apa yang terjadi guys? Jadi dia nggak ada itu namanya bug di workstation yang nggak bisa digede kecilin. Aku sampai bingung loh, itu nggak bisa, kenapa ya? Oh berarti jangan-jangan pas lagi update-nya jaringan internetnya nggak stabil, dia bilang kan. Coba di restart lagi di sini. Ya udah, akhirnya aku restart dong. Ininya aku Xiaomi Pad 6-nya aku, pas aku restart, aku coba udah bisa. Ini videonya guys. Oke, lucu nih guys ya. Kemarin aku habis ngupdate ini nggak bisa di workstation-nya ngebug, nggak bisa dikecilin gedein kayak gini ya. Tuh. Kayak begini nggak bisa. Tuh. Bentar ya. Tuh, nggak bisa dikecilin gini, nggak bisa hidupnya 4-4-nya. Sekarang bisa dikecilin dong. Kata tambahnya itu dari jaringan internet yang tidak stabil, berarti rumah gua internetnya nggak stabil ya. Jadi kalau kalian tips nih, kalau kalian mau ngupdate supaya nggak ngebug, kalian ke toko Xiaomi aja. Internetnya kenceng guys. Nah jadi saran aku, misalnya kamu habis update ngebug, ada kemungkinan itu dari internet kita yang kurang oke ya ternyata. Aku pakai First Media wifi-nya, aku nggak nyangka sih, mungkin itu kurang oke kali ya. Jadi sekarang aku udah putusin, kalau misalnya ada update lagi, aku akan pergi ke Xiaomi Store-nya dan update di sana. Kenapa? Kayaknya emang lebih kenceng ya internetnya di situ. Jadi itu salah satu solusinya. Kalau kalian mau update, kalian pergi deh ke Xiaomi Store kalian dan update di sana aja. Hindari ngebug-ngebug itu. Karena diperluin internet kenceng kata dia. Nah terus satu lagi, kalau misalnya kalian mau downgrade, kata mbaknya itu bisa di Xiaomi Service-nya, di Xiaomi Service Center-nya. Kalian mau downgrade itu bisa, tapi di Xiaomi Service Center-nya. Ya udah sih, itu aja sih yang aku temuin dari HyperOS yang terbaru. Tadinya ini ngebug, sekarang udah nggak ngebug. Bug Play Store udah di fix, bug IG juga udah di fix. Tapi kalau misalnya bug aplikasi pihak ketiga kayak Instagram, Shopee segala macam, itu biasanya dari sananya ya guys ya, bukan dari HyperOS-nya. Tapi kalau misalnya ngebugnya itu kayak panas, Treboros, terus pokoknya aplikasi yang tertanam di sini itu ngebug, itu baru bugnya dari HyperOS-nya. Nah kalau di sini yang bugnya itu ya tadi rename, screen recorder, terus baterai sama masih throttling kan, suka throttling sama suara. But ini dari sininya masih belum fix. Nah mode workstation-nya itu juga yang di aplikasi YouTube dan Google Meet-nya itu berarti yang masih belum compatible dengan Xiaomi HyperOS yang mode workstation yang terbaru. Kalau yang WhatsApp nggak bisa write to text di WhatsApp kedua, aku nggak tahu ini ngebugnya itu dari HyperOS-nya atau dari aplikasi WhatsApp-nya. Tapi ini aja sih yang aku temuin sih. Mi Media Editor juga itu yang terbaru ada di sini ya, tambahan fiturnya. Oke guys, gitu aja review Xiaomi HyperOS versi 1.0.5.0 yang bisa aku review, yang bisa aku temuin cuman ini doang. Yang lainnya tuh belum ada penemuan baru ya. Kalau misalnya kalian nemuin bug baru atau fitur baru, please tulis di kolom komen ya supaya aku jadi tahu dan semua orang jadi tahu. Dan juga kalau misalnya kalian mau, ini udah stabil belum versi 1.0.5.0?
Ini jauh lebih stabil dibanding yang sebelumnya. Juga minim bug ya. Dan ini titik 3 jadi transparan ini bagi aku sih perubahannya oke ya. Dan ternyata benar Xiaomi itu mempertimbangkan semua usulan kita kok. Yang penting kita tuh sering protes atau kasih masukan di sini ya guys, di layanan ini. Ini kalian sering aja, kalau misalnya nemu bug, nemu apa, ada keluhan atau ada saran, kalian masukin aja masukan kalian tuh ke sini. Itu didengerin kok, walaupun dia nggak bales ya, nggak bales kita satu persatu. Mungkin saking banyaknya kalian protes. Saran aku, kalau misalnya nemu bug, langsung kasih tahu ke menu yang ini nih, ada tanda tanya ini. Karena mereka dengerin kok. Oke, jadi ya udah, nanti kita lanjut lagi ke video berikutnya. Video berikutnya itu masih tentang aku yang di Xiaomi, di toko Xiaomi ya. Itu aku nyobain fitur multi kameranya Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6s Pro, dan juga Xiaomi 14. Oke, tunggu di video berikutnya ya. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, see you. Dadah.